Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Perubahan teknologi dan dunia kerja semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Pendidikan nonformal perlu mendapatkan posisi lebih strategis sebagai sarana reskilling, upskilling, pemberdayaan masyarakat, pendidikan kewirausahaan, literasi digital, kursus profesi, pendidikan kesetaraan, dan pembelajaran komunitas. Hasil belajar nonformal perlu dapat direkognisi melalui mekanisme recognition of prior learning dan sistem kredensial yang dapat dipertanggungjawabkan. RUU Sisdiknas 2026 juga masih menempatkan pendidikan formal dan nonformal dalam struktur jalur pendidikan yang dibahas pemerintah. Dengan pengaturan yang tepat, warga tidak lagi hanya memiliki satu jalur linear sekolah, kuliah, bekerja, tetapi dapat kembali belajar pada berbagai tahap kehidupannya. 14. Reformasi pendidikan inklusif. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. UU Sisdiknas telah memuat prinsip hak memperoleh pendidikan bermutu, sehingga sistem baru perlu memperkuat realisasinya bagi mereka yang mempunyai kebutuhan dan kondisi berbeda. Pendidikan inklusif tidak sebatas menerima murid berkebutuhan khusus ke sekolah reguler. Inklusi berarti menciptakan sistem yang mampu merespons perbedaan kemampuan, kondisi sosial, ekonomi, bahasa, budaya, gender, lokasi geografis, serta kebutuhan individual. Sekolah perlu memiliki guru yang kompeten, asesmen individual, teknologi asistif, sarana aksesibel, layanan psikologis, serta mekanisme dukungan keluarga. Pendanaan harus mempertimbangkan kebutuhan tambahan yang muncul dari layanan inklusif. Paradigma kebijakan harus bergeser dari anak menyesuaikan diri dengan sekolah menjadi sistem pendidikan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan anak. 15. Reformasi pendidikan daerah 3T. Persamaan hak pendidikan tidak berarti setiap wilayah menerima perlakuan kebijakan yang identik. Daerah tertinggal, terdepan dan terluar mempunyai kondisi geografis, infrastruktur, distribusi guru, biaya logistik, jaringan digital, dan karakter masyarakat yang berbeda. Karena itu diperlukan kebijakan afirmatif, insentif khusus guru, rumah dinas, fasilitas telekomunikasi, sekolah berasrama pada lokasi tertentu, transportasi pendidikan, beasiswa, pembelajaran digital offline, serta model pengelolaan sekolah yang fleksibel. Pembahasan RUU Sisdiknas 2026 bahkan telah mengangkat gagasan desentralisasi asimetris, termasuk kemungkinan intervensi pusat ketika standar pelayanan minimum atau mutu pendidikan daerah mengalami ketertinggalan serius. Prinsip yang perlu dibangun ialah equality of rights through equity of intervention. Kesamaan hak diwujudkan melalui kebijakan yang berbeda sesuai tingkat kebutuhan. 16. Reformasi tata kelola pendidikan. Salah satu persoalan sistem pendidikan Indonesia adalah fragmentasi kewenangan, data,
kebijakan, pembiayaan, dan pengawasan. Reformasi tata kelola harus membangun hubungan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, pemerintah desa, perguruan tinggi, badan penyelenggara pendidikan, dan masyarakat. Pada pembahasan RUU Sisdiknas 2026, Kemendikdasmen secara eksplisit mendorong tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi. Kebijakan sebaiknya berbasis satu arsitektur data pendidikan nasional sehingga pemerintah tidak menghasilkan banyak sistem informasi yang tidak saling terhubung. Desentralisasi tetap diperlukan karena kebutuhan daerah berbeda, tetapi standar nasional, hak warga, interoperabilitas data, dan akuntabilitas harus terjamin. Model idealnya adalah desentralisasi adaptif dengan standar nasional dan akuntabilitas kuat. 17. Reformasi pendanaan pendidikan. Besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis menghasilkan kualitas pendidikan apabila distribusi dan penggunaannya tidak efektif. Reformasi pendanaan perlu bergeser dari paradigma input-based financing menjadi kombinasi antara pembiayaan kebutuhan dasar, afirmasi berdasarkan kondisi murid dan wilayah, serta pembiayaan berbasis peningkatan mutu. Satuan pendidikan di daerah miskin, kepulauan, pegunungan, perbatasan, atau yang melayani murid berkebutuhan khusus membutuhkan biaya lebih tinggi. Karena itu, formula pendanaan tidak dapat sepenuhnya seragam. Transparansi anggaran juga perlu diperkuat melalui sistem digital yang memungkinkan publik mengetahui sumber, penggunaan, dan capaian anggaran pendidikan. Pembahasan mengenai efektivitas desain pendanaan juga telah muncul dalam diskursus legislatif RUU Sisdiknas. Prinsip utamanya adalah adequacy, equity, effectiveness, transparency, and accountability. 18. Reformasi akreditasi dan penjaminan mutu. Akreditasi sering dipersepsikan sebagai proses pengumpulan dokumen menjelang visitasi. Paradigma ini perlu diubah. Akreditasi masa depan harus menjadi bagian dari continuous quality improvement, bukan sekadar proses memperoleh status. Penilaian perlu lebih menekankan kualitas pembelajaran, perkembangan murid, kepemimpinan, kualitas pendidik, budaya akademik, keamanan lingkungan belajar, inovasi, dan keberlanjutan peningkatan mutu. Data rutin yang valid dapat digunakan untuk mengurangi beban dokumen, sedangkan asesor lebih fokus melakukan verifikasi dan dialog peningkatan mutu. Penjaminan mutu internal harus menjadi budaya setiap lembaga. Akreditasi eksternal berfungsi menguji kredibilitas sistem tersebut. Dengan demikian, orientasi berubah dari compliance culture menuju quality culture. 19. Reformasi sistem evaluasi pembelajaran. Evaluasi harus mendukung pembelajaran, bukan menyebabkan proses pendidikan hanya berorientasi mengejar nilai ujian. Sistem baru perlu menyeimbangkan asesmen diagnostik, formatif, sumatif, autentik, proyek, portofolio, praktik, dan asesmen kompetensi. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kebutuhan awal murid.
Asesmen formatif memberikan umpan balik selama belajar. Asesmen sumatif menilai capaian. Sedangkan proyek dan portofolio menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. AI dapat membantu analisis hasil belajar, tetapi keputusan penting tetap memerlukan pengawasan manusia. Evaluasi nasional harus digunakan terutama untuk memetakan kualitas sistem dan menentukan intervensi kebijakan, bukan semata-mata memberi label kepada sekolah atau murid. 20. Penguatan riset dan inovasi. Negara maju dibangun bukan hanya melalui konsumsi ilmu pengetahuan, tetapi kemampuan menghasilkan pengetahuan dan teknologi. Universitas, lembaga penelitian, sekolah, industri, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu dihubungkan ke dalam satu ekosistem inovasi. Pembiayaan penelitian harus lebih kompetitif, berkelanjutan, lintas disiplin, serta mendukung riset dasar dan terapan. Hasil riset tidak cukup berhenti sebagai publikasi. Perlu mekanisme hilirisasi menuju paten, produk, kebijakan, teknologi, perusahaan rintisan, atau penyelesaian persoalan masyarakat. Mahasiswa dan bahkan murid sekolah perlu diperkenalkan kepada budaya penelitian sejak dini. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak hanya membentuk knowledge gap consumers, tetapi knowledge gap producers and innovators. 21. Penguatan kemitraan dunia usaha dan dunia industri. Kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja sering muncul karena hubungan pendidikan dan industri berlangsung setelah kurikulum selesai disusun. Kemitraan masa depan harus dimulai sejak desain kurikulum, pembelajaran, penyediaan pengajar praktisi, penelitian, magang, sertifikasi kompetensi hingga rekrutmen. Konsep link and match perlu dikembangkan menjadi link, match, and co-create. Perusahaan dapat menyediakan laboratorium, tempat magang, dan mentor. Sekolah dan kampus memberikan pengetahuan, penelitian, inovasi, dan talenta. Namun pendidikan tidak boleh sepenuhnya ditundukkan kepada kebutuhan industri jangka pendek. Kompetensi dasar, karakter, kreativitas, kemampuan belajar sepanjang hayat, dan tanggung jawab sosial tetap menjadi tugas utama pendidikan. 22. Penguatan pendidikan swasta. Pendidikan swasta telah menjadi bagian penting penyediaan layanan pendidikan nasional. Karena itu, kebijakan tidak boleh menempatkannya semata-mata sebagai pelengkap ketika daya tampung pemerintah tidak mencukupi. Negara perlu membangun hubungan yang berkeadilan antara pendidikan negeri dan swasta, terutama dalam pembiayaan, kesejahteraan guru, fasilitas, akses program peningkatan mutu, dan kebijakan penerimaan murid. Pada 2026, Kemendikdasmen juga menyatakan perlunya menemukan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta dalam konteks perubahan sistem pendidikan. Sekolah swasta tetap harus memenuhi standar mutu dan akuntabilitas, tetapi kekhasan yayasan, organisasi keagamaan, masyarakat, atau filosofi pendidikannya perlu dihormati. Paradigma yang diperlukan ialah satu sistem pendidikan nasional
dengan keragaman penyelenggara. 23. Penguatan partisipasi masyarakat dan organisasi profesi. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama negara, keluarga, masyarakat, dan organisasi profesi. Partisipasi publik tidak boleh berhenti pada dukungan dana atau kegiatan seremonial. Masyarakat perlu mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan, pengawasan pelayanan, pengembangan sekolah, dan evaluasi sistem. Organisasi profesi guru, dosen, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, serta organisasi pendidikan dapat menjadi mitra dalam peningkatan standar profesi, kode etik, pengembangan kompetensi, penelitian, dan advokasi. Proses penyusunan kebijakan pendidikan sendiri semakin menuntut keterlibatan publik. Kemendikdasmen pada 2026 menyatakan memfasilitasi keterlibatan publik dalam perumusan RUU Sisdiknas. Partisipasi tersebut perlu dilembagakan sehingga tidak bergantung pada kehendak pemerintah pada waktu tertentu. 24. Harmonisasi regulasi pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia tidak lagi hanya diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan juga terkait erat dengan regulasi mengenai guru dan dosen, pendidikan tinggi, pesantren, pemerintahan daerah, perlindungan anak, penyandang disabilitas, aparatur negara, keuangan negara, serta berbagai putusan pengadilan. Karena itu, perubahan UU Sisdiknas harus menghindari tumpang tindih norma, duplikasi kewenangan, dan ketidakpastian hukum. Harmonisasi harus menjawab secara jelas hubungan undang-undang payung pendidikan dengan undang-undang sektoral. Perlu pula dilakukan inventarisasi terhadap peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang harus disesuaikan sesudah undang-undang baru diterbitkan. Tujuan akhirnya ialah membentuk arsitektur hukum pendidikan nasional yang konsisten, sederhana, adaptif, dan memberikan kepastian hukum. 25. Roadmap Implementasi Perubahan Sistem Pendidikan Nasional 2026. Rekomendasi terakhir merupakan pengikat seluruh rekomendasi sebelumnya. Reformasi yang terlalu banyak dilakukan sekaligus berpotensi menimbulkan kebingungan, resistensi, beban administratif, dan ketimpangan kemampuan implementasi. Karena itu, undang-undang baru harus disertai roadmap transformasi pendidikan nasional. Tahap I 2026-2030 Konsolidasi fondasi. Tahap pertama diarahkan pada harmonisasi regulasi, penyiapan peraturan pelaksanaan, pemetaan kondisi pendidikan, integrasi data, peningkatan kompetensi guru dan dosen, pembangunan infrastruktur digital, penguatan layanan daerah 3T, serta penyusunan standar baru. Tahap 2, 2031-2035, akselerasi transformasi. Tahap kedua memfokuskan perluasan pembelajaran digital dan AI, reformasi pendidikan vokasi, riset dan inovasi, penguatan pendidikan tinggi, pembiayaan berbasis keadilan, serta transformasi sistem akreditasi dan evaluasi. Tahap 3, 2036-2040, konsolidasi mutu nasional.
Tahap ketiga diarahkan kepada pengurangan kesenjangan kualitas antar daerah, peningkatan posisi pendidikan Indonesia secara internasional, penguatan ekosistem inovasi nasional, serta pematangan sistem pembelajaran sepanjang hayat. Tahap 4, 2041-2045, Pendidikan Indonesia Emas. Tahap terakhir diarahkan kepada terwujudnya pendidikan Indonesia yang bermutu tinggi, inklusif, berkarakter, berdaulat secara teknologi, produktif dalam riset dan inovasi, memiliki daya saing global sekaligus berakar kuat pada Pancasila, agama, budaya, dan jati diri bangsa. Setiap tahap harus mempunyai indikator kinerja utama, baseline, target tahunan, lembaga penanggung jawab, sumber pendanaan, sistem monitoring, evaluasi independen, dan mekanisme koreksi kebijakan. Konstruksi besar 25 rekomendasi. Secara konseptual, keseluruhan rekomendasi tersebut dapat dibangun menjadi 6 pilar transformasi sistem pendidikan nasional. Pilar I, transformasi filosofi, kurikulum dan karakter mencakup rekomendasi 1-3. Pilar 2, transformasi digital dan artificial intelligence mencakup rekomendasi 4-5. Pilar 3, transformasi SDM dan kepemimpinan pendidikan mencakup rekomendasi 6-8. Pilar 4, transformasi ekosistem dan layanan pendidikan mencakup rekomendasi 9-15. Pilar V, transformasi tata kelola, pembiayaan, mutu dan inovasi mencakup rekomendasi 16-20. Pilar 6, transformasi kemitraan, partisipasi, regulasi dan implementasi mencakup rekomendasi 21-25. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa reformasi sistem pendidikan nasional harus dipandang sebagai transformasi ekosistem, bukan perubahan parsial. Kurikulum tidak dapat direformasi tanpa guru. Guru tidak dapat ditingkatkan tanpa pembiayaan. Digitalisasi tidak berhasil tanpa infrastruktur dan literasi. Pendidikan vokasi tidak berkembang tanpa industri. Pendidikan daerah 3T tidak maju tanpa kebijakan afirmatif. Dan seluruh perubahan tidak akan berkelanjutan tanpa harmonisasi regulasi serta roadmap implementasi. Dengan demikian, visi akhirnya dapat dirumuskan sebagai membangun sistem pendidikan nasional Indonesia yang berketuhanan, berkarakter Pancasila, inklusif, berkeadilan, adaptif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas digital dan AI, produktif dalam riset dan inovasi, serta berdaya saing global untuk mewujudkan peradaban Indonesia Emas 2045. Rumusan tersebut dapat menjadi kerangka konseptual yang menghubungkan seluruh 25 rekomendasi menjadi satu kesatuan agenda transformasi sistem pendidikan nasional 2026-2045.